Raja kemudian memerintahkan, tangkap itu pemuda itu, kejar itu anak muda. Dikejarlah anak muda ini, dihinalah anak muda ini, ingin dibunuh. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Sebelum mereka tidur, 7 pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi dan selamatkan kami. Tidurlah mereka. Begitu mereka terbangun, aku lihat nih, berapa lama kini tidur di? Berapa lama orang tidur? Apa kata yang satu? Dia bilang, baru pijak kemarin. Nah, bilang, tidak, metaki metin roye. Cobalah kau keluar pergi beli sesuatu, dikasihlah uang itu 1 orang, pergi kau beli di warung. Pergilah beli ini di warung. Begitu dia bayar, apa kata tukang warung? Bos, ini uangmu 309 tahun yang lalu ini laku. Dia bilang, kata si masa aja itu kok. Dia bilang, ini uangmu tidak laku ini. Nah baru pak kemarin ini. Dia bilang, tidak, ini uangmu berlaku 309 tahun yang lalu. Berapa lama dia tidur pak? Ternyata bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tahun. Tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, terjadi. Ada di sini pernah tidur 2 hari? Ada? Tidur tidak bangun-bangun? Kecuali kita koma atau sakit, pingsan. Tapi kalau tidur 2 kali 24 jam, bangun pasti pusing kita. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Tidak percaya, buka surah Al-Kahfi. Masih tidak percaya, berhenti bagi jadi Islam. Kisah kedua, Ibrahim alaihissalam dakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Tapi bagaimana reaksi pengusaha pada penguasa pada saat itu? Ini ajaran Ibrahim, ajaran sesat. Tangkap dia, kejar, tangkap. Masih ingat kisahnya Ibrahim? Ibrahim alaihissalam, rajanya waktu itu Namrud. Raja Namrud ini, dia punya kebiasaan, tradisi, agama, nyembah berhala. Siapa yang membuat sembah berhala itu? Bapaknya. Coba, Ibrahim alaihissalam nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, justru bapaknya bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, nggak tahu sih yang bokku ya, la ilaha illallah, nah dia pergi bikin patung berhala. Akhirnya apa? Ibrahim mau lawan bapaknya. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim, sadar kok, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala, tapi itu ambokmu aja muewai, tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, lebih baik kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu, jangan kau lawan bapakmu. Dengar baik-baik ini anak muda. Anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak nanggap sesat, bapak ini kafir. Bapaknya bilangi kafir. Ada itu, ada anak-anak saya, sepupu saya ditarakan belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama, itu pun belajar agama melalui YouTube. La ilaha illallah, mak dondot, dah 1 menit 2 menit, begitu masih jalan itu ceramah, habis kuotanya, habis itu ceramah, nah pahami setengah-setengah, langsung nak bapak ini bid'ah. Kenapa aku bilang kau bid'ah, sesat, taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi taksiyah. Nah ini langsung bapaknya marah, bertengkar. Saya bilang, di mana kau belajar agama dong? Di mana kau belajar agama? Bapakmu kau kafirkan hanya gara-gara dengar ceramah. Apa jeleknya taksiyah? Kalau tidak mau kau balik bilang taksiyah, bilang kau ceramah kematian. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo. Apalagi isinya taksiyah, ceramah agama. Ada orang dilarang ceramah.
Apalagi di isinya kita datang bersilaturahmi. Masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya orang dikasih makan. Dosakah orang dikasih makan? Kalau ada orang bilang, wah dilarang, merepotkan, bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Nah, itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Nah, itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya takziah kau tidak mau bilang ceramah takziah, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya ini. Sudah. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Oh, cocok. Kalau tidak mau kepalik lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya, bos? Adabnya Ibrahim alaihissalam, tegur sama Allah. Bapaknya nyembah berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut. Sadar kau Ibrahim, ambokmu ya tu, ajak muai-wai. Kau yang keluar dari desamu. Begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya pulang kampung lalu ketemu. Jangki lagi bilang, masoli ongko soe. La ilaha illallah. Anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak? Pernah itu hitung-hitung orang tua tak waktu tak nak kasih sekolah ki? Andai saja bisa nak jual harga dirinya, nak jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Siti Najani itu balikan ngagagak untuk tomat-tomat. Siti Naja sangat sepantasnya kita jual kita punya harta untuk membahagiakan orang tua. Ini anak-anak nih, anak-anak sekolah. Kita ini juga orang tua. Nih bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Toh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur ke soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Toh, belum tentu kita jodoh sampai ajal, tapi yang namanya orang tua tidak ada istilah bekas. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Nah, lanjut kisah. Ibrahim alaihissalam akhirnya Raja Namrud pergi berburu. Ibrahim alaihissalam pergi berburu, Raja Namrud pergi berburu, Raja Ibrahim masuk di, ya kayak tuh kira-kira kalau kita orang Islam, masjidnya. Rumah berhalanya Raja Namrud, dia hancurkan semua itu berhala-berhala. Ambil kampak, nawasai mana nih pak? Nak cepuk kepalanya, nak hancurkan kakinya, nak patahkan lehernya. Satu nak tinggal. Itu berhalanya Namrud yang paling besar, berdiri dan kebetulan tangannya begini. Wah, itu Ibrahim kampaknya nak simpan di tangannya Raja Namrud. Naikai, itu kampak wase, naikai di tangannya. Datang Raja Namrud berburu, masuk rumah ibadahnya. Wih kaget, ini mana yang tak kasih, ini mana yang tak kasih Tuhan. Siapa yang hancurkan Tuhan kita? Siapa yang hancurkan kepalanya? Sebarkan intel. Oh, ternyata informasi tahu Ibrahim yang lakukan. Ibrahim sidang, disidang, lalu dinyatakan Ibrahim menurut penelitian dan pemeriksaan kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nah, bilang Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya. Kandalakah kalau saya? Tentu dalam hadis tidak ada bilang kandal, dalam cerita tidak ada bilang kandala. Tahu aja enggak? Bukan saya. Apa kata Ibrahim? Bukan saya, ini. Nah, ini boleh-boleh tulis namanya ini. Nah, bilang bukan saya, ini. Kata ininya, ini menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Bukan saya, ini. Nah, ini boleh-boleh tulis namanya ini. Saya itu tulis itu kan perlu bersayap dia kalau berbicara. Kenapa kau terlambat? Tidak terlambat, kau yang cepat datang.
Ibrahim alaihissalam bilang, bukan saya, ini. Wah sudah, tidak perlu. Dia bilang, siapa tahu dia. Kenapa aku bilang? Siapa tahu cemburu. Nah dia banyak Tuhannya, saingannya, nah habis ini. Tidak mau kalau banyak saingannya, nah bukan semua. Lah bilang Raja Namrud, Ibrahim gila kok. Semua apa? Mana bisa ini goyang? Tidak bisa goyang, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa paling kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Oh tambah marah. Ada tuh cerita soal gila-gila ini, cerita warung kopi. Cerita warung kopi gini. Ada satu komplek orang kaya semua di dalam, orang-orang sibuk. Ini Pak Doja tiba-tiba bikin geger satu komplek. Kenapa? Dia azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger semua satu kampung. Jam berapa? Azan apa ini Pak Ustaz ini? Gila-gila ini Pak Ustaz ini. Duhur bukan, asar bukan, datang satu komplek dipimpin ketua RT-nya. Marah-marah itu ketua RT. Mau ini nak kasih berhenti? Tidak bisa, sudah nak kunci semua ini Pak Doja ini. Tidak bisa masuk. Terpaksa asan sampai habis. Ini Pak Doja ketawa-ketawa asan. Dan lihat ini banyaknya datang ini. Keluar Nabi bilang ke RT, gila-gila kau Anda kau bukan ustaz, ku lapor kau di polisi, meresahkan masyarakat. Kenapa ya Pak? Nabi bilang, kau asan apa ini? Subuh bukan, duhur bukan, asar bukan. Kau asan apa? Oh, gila ini. Bilang begini Pak, saya asan subuh tidak datang Ki. Saya asan asar tidak datang Ki. Giliran saya asar jam 9, asan jam 9 baru Ki datang semua. Yang gila saya atau kamu? Ini cerita warung kopi ya. Jangan sampai kita praktek lagi di sini gitu. Hai Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Raja Namrud bikin keputusan hukum, Ibrahim harus dibunuh dan dibakar di lapangan untuk jadi pelajaran buat orang lain supaya dia tidak ulang. Dikumpullah api, menyala besar, lalu Ibrahim alaihissalam diikat, dilempar masuk ke dalam bara api. Dilemparnya tidak pakai padu tapi dipateki, ketapel. Kan besar sekali tuh api, jadi siapa yang dekat kepanasan dipatek Pak, dikasih masuk. Tahu kak patek tuh? Ketapel, tahu? Tuh patek. Waktu ku dulu SMP patek-patek dibikin dari apa itu? Pakai kayu begini, dikasih karet, baru kita kasih bengkok itu kasih bentuk paku, baru dipatek mangganya orang. Wah, jatuh, pas jatuh nak kejar yang punya. Masa lalu, tapi sudah meminta maaf. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dibakarlah Ibrahim dalam api yang sangat besar. Ibu-ibu bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, huni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Dia bilang Quran, dingin dan selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamat, membekui Ibrahim. Dingin, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Keluar Ibrahim, dibakar. Orang sudah bilang, cik dako, mati nako. Andre pak buatanmu. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Coba, tidak masuk di akal. Kalau Allah yang mau, pasti. Dan tuan coba-coba ini ayat pak. Ada mahasiswa aku nak bilang bohong-bohong ini Pak Ustaz. Kenapa aku bilang kau bohong? Dia bilang, ku coba itu ku kasih ku baca itu ayat, baru ku tes tanganku di atas kompor gas. Kenapa? Dia bilang, halus sih. Ku bilang bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Itu ayat untuk Nabi Ibrahim. Jangan lalu kau coba-coba hangus kau itu. Nah, tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak, pasti terjadi. Kisah lain lagi, Yunus alaihissalam berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Wah, marah lagi penguasa pada saat itu, marah lagi raja waktu itu, malah satu kampung. Dia bilang, apa toh ini Yunus, sambaran. Nabi bilang,
Satu kampung ngusir Yunus. Didakwai tidak ada yang masuk akal. Akhirnya apa? Yunus alaihissalam berpikir, sudah nih, orang tidak ada semua dapat hidayah di sini. Dek memang toga ga buat-buat na ye, dah cundek ke. Sudah, Yunus alaihissalam bersangka buruk kepada Allah. Sudah, orang busuk semua ini kampung ini tidak akan mendapat hidayah. Yunus alaihissalam bersangka buruk, lalu dia tinggalkan kampungnya. Lalu begitu dia tinggalkan kampung, dia naik ke atas perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Dia bilang, Pak Kapten, mohon maaf, kita kelebihan penumpang. Kalau kita jalan penumpang lebih, maka bisa jadi tenggelam kapal kita. Harus ada yang di luar, dilempar turun ke laut. Siapa nih? Supaya adil, gocangi. Undi. Tulis namamu masing-masing, kita undi. Undi. Keluar. Siapa nama keluar? Yunus alaihissalam. Dia bilang, Kapten, tabe, lompat maki. Itulah, salah, ulangi, gocangi lagi. Gocang lagi. Siapa nama keluar? Masih Yunus. Dia bilang, kau lagi bos. Satu kali pi, gocang lagi. Keluar, Yunus lagi. Dia bilang, mohon maaf, keluar maki. Lompat turun ke laut. Begitu sampai di laut, dimakan oleh ikan. Macam-macam perbedaan pendapat ulama. Ada bilang ikan hiu, ada bilang ikan paus. Pokoknya ikan besar. Yang persoalkan itu nama ikannya. Pokoknya ikan besar. Berapa lama dalam perut ikan? Berbeda pendapat ulama. Ada yang bilang ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari, ada juga bilang 7 hari. Berbeda-beda. Jangan persoalkan berapa lama, yang penting lama. Tuh. Nah, dalam perut ikan, kira-kira bisa hidup manusia dalam perut ikan? Bisa kira-kira, Pak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru sadar. Dia baru bertaubat kepada Allah. Wah, ternyata saya salah. Saya sangka buruk kepada sekampungku. Saya tinggalkan tanggung jawabku. Maka Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan kecuali kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni, sesungguhnya saya, kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia baca terus itu Yunus dalam perut ikan. Dengan izin Allah, batu ini ikan mesei, keluar Yunus selamat. Tidak masuk akal manusia bisa masuk dalam perut ikan. Ada mi pernah di sini masuk perut ikan? Ada mi Pak? Pak Ketua sudah pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan ku kasih masuk perutku. Di rumahnya Pak Ketua tadi malam makan ikan goreng mantap, pasti masuk perutku. Tapi kalau Allah yang mau Pak, terjadi. Yunus alaihissalam. Kisah lagi. Isa alaihissalam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isa Rasulullah, jangan sembah kecuali Allah. Dan Isa adalah utusan Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sebelumnya Isa, seorang perempuan, ya, lahir tanpa suami. Ibunya, maksudnya. Saya tanya, bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah disentuh laki-laki. Bisa? Bisa kira-kira? Tidak mungkin. Kata ilmu kedokteran, mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, sekalipun tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Coba, cuma sekarang banyak tong perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya melahirkan, beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Apa gara-gara apa ini orang banyak begitu Pak? Uang panai. Gara-gara ini tradisi kita yang tidak betul. Yang perlu banyak itu mahar, bukan uang panai. Kalau uang panai habis saja untuk hura-hura. Tapi kalau mahar menjadi modal kerja. Mahar seperangkat alat sholat baru tidak pernah dipakai.
Yang perlu mahar 40 juta. Untuk apa ini mahar? Ini haknya istri. Tidak boleh diganggu mertua, tidak boleh diganggu orang tua, tidak boleh diganggu suami sekalipun, tidak boleh ambil. Mahar namanya itu. Sudah menikah, tiba-tiba punya rumah, boleh ambil. Dia bilang suaminya, dek, ada dulu itu mahar, kasih kita, pinjam kak dulu saya, kita bikin uang DP biliki rumah. Tidak enak kita tinggal terus sama mama, repot kodon dari kecil tidak dikasih repot, masa sudah makin berkeluarga kasih repot lagi. Sudah pinjam mak dulu tuan tak 40, sudah nanti ada rezeki ku gantikan ki. Nah bilang istri, tak jam aku sota, mau ku pinjam lagi, ku tahu je modus, ambil mi, kau untuk kita je juga. Tapi kalau dia bilang istri tak, iya pinjam mi, wajib dibayar pak, itu mahar, haknya itu istri. Kalau uang panai habis saja untuk pesta ini dan kiri kanan, uang mahar itu yang perlu. Kenapa? Itu modal kerja namanya. Dan sampai anak tak pernah ada kejadian, ada temanku penghafal Quran pergi melamar. Begitu dia lamar, siapa dia lamar? Perempuan, sarjana, kemudian pegawai. Langsung dia bilang ibunya, Ustaz ini anakku sudah kerja, ya sarjana, ya berapa itu kita bawa? Saya bilang, tidak ada hubungan antara sarjana sama pegawai. Ini orang mau menikah, sunnah Rasul. Berapa ke ibu? Dia bilang 100 juta. Langsung lapar. 100 juta, aku bilang kodong, penghafal Quran ji ku bawa ini. Berapa ji honornya di penghafal Quran? Kadang tak 20.000. Kita juga itu kadang-kala menghina penghafal Quran. Kalau artis kita undang, ulang tahun kabupaten, baik artis dia datangkan, diundang, dijemput dari Jakarta 3 orang itu, ada manajernya, ada tukang riasnya, artisnya, dan dia minta apa? Tiket pesawat eksekutif bisnis kelas, minta hotel bintang 5, dikawal pakai tentara polisi, dimuliakan sampai dia carata bawa ji alamat palsu. Alamat palsu ji menyanyi-nyanyi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tidak tahu nak kasih pegang kipak, nak kasih lihat aja kisah. Oh, nak lenggok. Itu dia coba itu artis. Sudah itu pulang dikasih uang 70 juta, 100 juta dikasih. Padahal datang ji bikin kaki dosa. Masa 100 juta dibayar masuk neraka? Ayo. Datang ji bikin kita lupa sama Tuhan, dimuliakan sampai di Jakarta uang 100 juta, nak pakai dugem, nak pakai narkoba, nak pakai mabuk, uang tak 100 juta, nak pakai maksiat. Giliran penghafal Quran kita undang, berapa kita kasih? 50.000. Ndak ada jemput tompak ojek nak kirim. Weh, piko jemput Pak Ustaz. Naik kita motor tua lagi kesian. Tak gantung-gantung kaki kita di belakang. Kenapa rusak ini nak stang kaki nak di belakang? Tak gini. La ilaha illallah. Coba maki hujan lagi. Satu mantel sedek diuduai. La ilaha illallah. Sampai midek sedikit lagi. Sampai ini tu leher tak. Sampai cek depi Ustaz. Sampai ki lagi kasihan, panas lagi mak berasanjoran 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad busa-busa kalepa. La ilaha illallah. Begitu selesai, tapi Ustaz, berapa? 25.000. Bunyuk-bunyuk. Dia bilang suaminya, 1 jam kau itu nak doakan Pak Ustaz, berhujan-hujan datang, nak tinggalkan sawahnya, masa 25.000 kau kasih? Dia bilang istrinya, tambahin aku balik di situ jalan kote sama pisang. Hancur tuh kurasa nasibnya kodong penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak pak? Bagaimana anak tak mau belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Nah bilang itu jam aku jadi ustaz deh, apa itu? Dia menderita. Tidak ada yang hormat. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi, lompat-lompat di panggung, dapat motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy, mobilnya sendiri Mercy, di atas sampai istrinya, cantik-cantik dan muda, kaya, plural, jadi ustaz kau nak. Kenapa? Lihat kau itu mobilnya Mercy, empat istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor, hujan kesian, dibonyok-bonyok topa duit. Bagaimana anak tak mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan. Itu menjadi darah dagingnya, dia makan bakso, jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekata. Itu jangan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang saya sampaikan ke semua tadi ini, semua ada dalam Quran. Yang paling dekat contoh dengan kita, Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Marah seluruh pembesar-pembesar Quraisy. Sembarang ini Muhammad, 4 saja Tuhan tak masih setengah mati ki, apalagi 1, siapa yang urus ki? Kan itu waktu sebelum Nabi itu 4 Tuhannya orang Arab, Latta, Manat, Uzza dan Hubal. 4 Tuhan tak, nah masih susah ki. Kau bilang 1, bagaimana kita mau hidup baik-baik? Nah, 4 saja urus ki, susah. Akhirnya Nabi hijrah, diusir, kejar, masuk gua Hira. Masuk dalam gua Hira, dikejar. Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat, bukan tentara manusia, tapi apa? Bukan burung ababil. Apa yang Allah turunkan? Sarang laba-laba. Laba-laba. Tahu laba-laba? Nah, bahasa Perancisnya garangkang. Ini laba-laba bikin sarang di mulut gua. Begitu didapat sama Abu Jahal, Abu Jahal bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia Muhammad di dalam, pasti tidak ada ini sarang, pasti ini robek. Bayangkan Pak, pendekar-pendekarnya Arab jahiliyah waktu itu kejar Nabi Muhammad, kekuatannya kuat, kira-kira tentara pilihan kalau sekarang. Kejar Muhammad, siapa yang kalahkan ini tentara pilihannya? Orang-orang kafir. Laba-laba. Coba kita lihat itu laba-laba Pak. Sarangnya ambil pulpen, letakkan di atas, pasti robek. Pasti robek itu sarang laba-laba. Ambil pakai sendok, simpan di atasnya, pasti robek. Begitu rapuhnya sarang laba-laba. Tapi kalau Allah yang mau, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan tentara-tentara pilihannya Abu Jahal. Begitu ngintip, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Lahab, tidak mungkin. Kalau ada ini, tidak mungkin ada ini burung mengeram di dalam. Pulang mereka. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Artinya Pak, inti ceramah kita Pak, jangan kita pernah khawatir, jangan pernah sangka buruk, jangan pernah cemas akan kekuatan Allah. Jangan sampai kita tidak mau bersedekah gara-gara kita takut apa dimakan besok. Intinya ini Pak, kenapa ini masjid tidak jadi-jadi sampai sekarang? Banyak orang pelit. Dengar kita Pak, yang banyak uangnya di sekitar sini, yang mobilnya bagus, rumahnya mewah, isi rumahnya bagus-bagus, lalu tidak jadi di masjid, mati ki nanti cari ki Tuhan, mana itulah seke. Guys, kesina bolana, kesina otona dek napa kesing masigiku. Hati-hati Pak, serius. Jangan sampai kita, kalau saya sedekah, bagaimana anakku besok sekolah? Allah Maha Kuasa. Ingat Ibrahim alaihissalam ketika mau pergi dakwah, pergi ke dakwah, Nabi bilang Ibrahim, banyak aja kasih anakku, siapa kasih makan ini anakku? Ini siapa yang kasih makan saya punya anak ini? Allah berfirman, belaku itu batu, ambil kau kampak, dia kampak, terbelah. Apa maksudnya? Belah lagi, kampak sampai 3 kali. Ibrahim mendapati ulat. Ulat, tahu ulat toh? Tapi Allah bilang, kalau bahasa kita, lihat ke Ibrahim, lihat ke itu ulat, tidak ada kakinya, tidak tangannya, tidak sarjana, tidak pernah kursus. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras, tidak masuk di akal. Siapa yang jamin rezekinya ini ulat? Saya. Jangan aku cemas soal rezeki, jangankan diambil, tertukar saja tidak. Bapak-bapak tahu lalat, cicak, tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan cicak? Nyamuk. Satu terbang, satu tidak. Masuk akal tidak bisa cicak makan nyamuk? Itu kan waktu kecil ada lagunya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu dulu lagu-lagu tak dulu. Sekarang lagunya anak-anak ada deh hancur-hancur. Pulang-pulangku berbadan 2. Matampu ili sila cilaka. Kita dulu lagu tak bagus kok. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu tak dulu bagus mas. Katakan Tuhan itu satu, tididing.
Itu lagu-lagu dulu Pak, sekarang lagu-lagu ada deh, lagu panrasu-rasu. Gimana anak tanda rusak otaknya, sangin nafsu na cerita. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah yang mau, jangkit cemas. Nah, Ramadan dilipat gandakan ini kebaikan. Bapak menyumbang 1 rupiah di masjid, 1 rupiah di bulan Ramadan ini kali 700 kali 700 berarti 700.000. Sumbang hari ini selesai Idul Fitri 10.000 kita sumbang, 10.000 di pahalanya. Tapi kalau Ramadan palicungnya malakna, maka bersedekah di bulan Ramadan ini. Niatkan Pak Ketua, saya insya Allah panen saya sumbang 2 juta. Meskipun belum dikasih, sudah catat. Tapi bayar bos, bayar, jangan tipu malaikat. Allah tahu. Beloklah dekat Ustaz, saya mau sekali tapi belum panen. Sudah, suruh catat panitia, saya 10 juta. Pak, pernah dengar kisah di pintu depan pintu surga? Ada 4 manusia bertengkar. Kenapa? Mereka masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? Orang kaya pemurah, haji mabrur, orang mati syahid, ulama. Bertengkar. Nah bilang ulama, saya dulu mau masuk, ditarik sama orang kaya. Ih, saya dulu. Begitu orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Begitu orang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Saya dulu. Nah bilang Tuhan, malaikat, piko periksa, kenapa itu orang 4.000 depan pintu surga? Kenapa dia merasa? Sudah, turun malaikat, periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu, kenapa kau merasa nomor 1, berhak nomor 1 masuk surga? Malaikat, saya dulu ini kaya Kak, waktu di dunia. Tapi saya kaya dermawan. Ada masjid dibangun, saya bantu. Ada anak yatim, saya tolong. Ada janda-janda tua, saya selamatkan. Ini bapak-bapak juga begitu cerita janda. Berani ki. Coba nih, Nabi bilang istri saya, coba pas runtuk ke nenekmu. Ibu-ibu, mau ki cepat masuk surga? Mau ki bu? Pasti takut ini ibu-ibu ini. Mau ki bu? Suruh suami tak kawin lagi. Suruh cepat ki masuk surga bu. Dan sudah bilang jam Ustaz, banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Ini jalan pintas, ini jalan tol. Cerita warung kopi sini, cerita warung kopi. Bapak saudara-saudara sekalian, saya haji, saya kaya, bangun orang, saya bantu manusia, sesamaku manusia, saya bantu. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kok? Ulama. Kalau begitu tidak boleh kau lumba ulama. Mundur kok. Mundur. Panggil haji. Kau haji? Kenapa? Saya dulu hidup haji, haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Kebanyakan itu haji kajili-jili Pak. Malam pengantin sanggil lomba domi nak kerja. Lomba domi pada malam ini hadiah 27 inci televisi berwarna. Pemenangnya juara 1 Haji Bedu, pasangan Haji Baco. Kapan haji Pak Beta mak doming? Haji kajili-jili. Itu haji. Lomba tadarus haji, ya itu cocok itu. Setelah saya pulang dari haji, saya rajin berjamaah. Saya pulang dari haji, saya rajin sedekah. Saya pulang dari haji, menjadi hidupku lebih baik. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Tanya, siapa kasih tahu kok? Ulama. Sama. Tidak boleh kau lumbai ulamamu. Mundur kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa? Jibril, saya dulu mati syahid Kak. Ada yang hina agama, ada yang hina Nabi, ada yang melecehkan kitab suci. Saya perang di Palestina. Mati saya kena peluru. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya sih. Siapa kasih tahu kok? Ulama. Sama. Mundur kok. Tidak boleh kulumbai ulamamu, madosa kok, mabusuk kok. Panggil nomor 4. Kamu, kenapa tonsel kau merasa nomor 1? Dia bilang, ya sayang itu tadi ulama ada cerita sebenarnya. Saya lah Ustaz Dasad. Oh kau Ustaz. Tapi pada Ustaz masuk lagi dalam Ustaz. Alhamdulillah. Wajib tanam alhamdulillah. Begitu dekat pintu surga, astagfirullah. Nabi bilang yang 3, apa kau lagi talekan istighfar, disuruh mau masuk. Masuk kau cepat. Dia bilang, tunggu dulu malaikat. Betul saya dakwai mereka.
betul saya beritahu mereka, betul saya ceramai mereka, tapi saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya jadi ustadz, ada orang kaya kasih saya duit beli buku, tempatku saya belajar. Ada orang kaya bangun sekolah, tempatku menuntut ilmu. Ada orang kaya bangun masjid, tempatku berdakwah. Saya ini jadi ustadz karena gaya jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Saya hormati orang kaya yang telah membantu saya. Sampaikan kepada Allah, saya sudah terima penghargaannya, tapi saya memuliakan orang kaya yang pemurah. Tapi biar kita dulu, Dai, masuklah orang kaya yang pemurah ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah kelak di akhirat nomor 1 masuk surga. Kaya pemurah, tapi kaya yang seke kikirigalap aku jambatan cilaka kombo nomor 1 masuk kemana? Ke neraka. Terserah kita, Pak, mau pilih mana. Ibu-ibu kalau sedekah suami tak tidak tahu, apalagi sembunyi-sembunyi karena takut sama ibu, suami tak nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Jangan kita terlalu pelit, Pak. Bayangkan, Pak Ketua, saya sumbang 10 tegel, 10 sak tegel, paling 2-3 juta. Oke, selama itu tegel dipakai sujud, Pak, maka selama itu mengalir amal tak, itu disebut amal jariah. Itu tegel di rumah tak tidak ada gunanya. Ustadz, saya bantu semen 50 sak, 5 kali 5 25, 2.500.000, Pak. Tidak nak kasih miskin gitu 2.500.000. Mari bantu ini masjid pembangunannya, Pak. Saya tidak punya uang, Ustadz, bantu dengan tenaga. Ada kerja bakti, kita datang angkat-angkat. Saya tidak punya tenaga, Ustadz, karena sibuk. Oke, bantu dengan kekuasaan. Saya ketua DPR, saya wakil bupati, bantu dengan jabatan kita. Apa? Proposal terima. Bantu dengan kekuasaan kita. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya uang, saya tidak punya tenaga, tapi saya punya otak, saya mahasiswa. Oke, kau yang gambar itu desainnya, pakai ilmumu, gunakan komputermu untuk bikin surat-suratmu. Dan luar partisipasi. Saya juga bukan mahasiswa, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, bukan juga pejabat. Bantu dengan cara apa? Diam. Diam kok. Yang kau banyak bicara, cilaka. Tidak pernah Tommy datang di masjid, tidak pernah Tommy masumbang. Mako bawa nolah sike. Nega bicaramu. Tidak begitu. Banyak itu yang begitu. Mana dede, iko na tuna belender matu setan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, andai saja kita lihat itu pahalanya itu sedekah, Pak, kita jual semua itu harta tak untuk sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya kita. Apalagi masih Ramadan ini, niatkan kita, Pak Haji, saya 5 sak, saya 1 sak semen, itu sudah sedekah. Jangan kita terlalu pelit. Adik-adik belajar sedekah dari kecil, belajar sedekah dari kecil. Dan alhamdulillah orang yang rajin bersedekah nanti nomor 1 masuk surga. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kehadiran kita akan menjadi amal kebaikan dan bekal untuk di akhirat kelak. Terima kasih Pak Ketua yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ketua kurbankan, apa yang Pak Ketua untuk mendatangkan Ustadz, karena kalau bukan Pak Ketua, Pak, tidak bisa hadir di sini. Pengurus masjid mau undang, tapi Ustadz sibuk, Kak. Pembeli tiket mahal, toh. Bilangnya makin neti ya pesawat Ustaz, naik mobil maki aja 12 jam, mabuk orang. Wow, masa Ustaz mabuk ceramah, Pak. Alhamdulillah ada anggota dewan kita yang mau datangkan Ustaz. Alhamdulillah ya, kita doakan Pak Ketua, Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati hebat tong kuliah ini menjadi kelompok hijrah. Pagi-pagi nak kirimi saya video ceramah, ku bilang hebat tong ini Pak Wakil ini Ustaz nak ceramai. Alhamdulillah masih muda ya. Kita saling mendoakan, Mari kita awali doa kita ini dengan meringkan surat Fatihah. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing.